Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku, sobat Akyas dan mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin dengan selalu lisan ini berucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, lisan juga selalu berucap terbasahi untuk mengucapkan salam dan salawat kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku, sobat Akyas, mitra muslim hafizakumullah, bertemu lagi di kajian online Dar Al-Kayis Surabaya dengan tema utama serial kajian atau kajian serial motivasi zakat. Ini pada pertemuan yang kelima insyaallah kalau tidak salah untuk kajian motivasi zakatnya. Kita ingin mencoba membahas pada subtemanya terkait dengan syarat-syarat suatu harta terkena wajib zakat. Jadi perlu diketahui tidak semua harta yang kita miliki itu terkena wajib zakat. Itu mesti ada syarat-syaratnya. Sebagaimana kemarin kita bahas, sobat Akyas, bahwa seorang muslim itu harus, kalau sudah memenuhi syarat-syarat dari hartanya untuk dizakatin, harus mengeluarkan zakatnya. Tak boleh kemudian tidak mengeluarkan zakat. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Sama Allah akan disetrika nanti. Jidat disetrika, perut disetrika, punggung disetrika. Sampai malaikat berkata, hadza ma kanastum li anfusikum. Ini yang kalian kumpul-kumpulkan ketika di dunia, hartanya, tapi tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Dilihat nanti surat At-Taubah ayat 34-35. Jadi saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, wajib. Karena itu zakat ini begitu wajibnya sampai menjadi rukun, yaitu di ajaran Islam. Artinya Islam terbangun di seorang muslim itu benar-benar dianggap muslim kalau ada 5 rukun Islam itu. Di antaranya apa? Yaitu membayar zakat, ita'uz zakah, yaitu menunaikan zakat. Jadi jangan main-main dengan harta yang Anda miliki, harta yang kita miliki. Kalau sudah memang memenuhi syarat-syaratnya, harus dikeluarkannya zakatnya. Sebenarnya nggak banyak zakatnya itu kan. Zakat dari harta yang kita miliki cuman yang diambil sama Allah dan bukan untuk Allah, nanti dikembalikan kepada orang-orang di sekitarnya yang berhak untuk menerima, yaitu cuman 2,5% ya, cuman 2,5%, 2,5%, belum 97,5%. Artinya yang tersisa untuk kita, itu 97,5%. Allah maha sayang sama kita. Allah tahu kita ini susah untuk mengeluarkan semuanya, susah ini. Kita bukan pribadi-pribadi seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti Sayyidina Utsman bin Affan, seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat yang luar biasa itu syahoknya, yang luar biasa itharnya. Ya, kita yang standar saja. Ini 2,5%. Gak usah eman. Memang kalau 100 juta masih 2,5 juta ya, masih kecil. Tapi kalau hartanya sudah 400 juta, 1 miliar. 1 miliar itu berarti 25 juta. 1 miliar berarti 25 juta, bayangkan. 1 miliar 25 juta. Jadi kalau punya uang 4 miliar seperti yang saya katakan kemarin, itu 100 juta itu yang dikeluarkan zakat. Jadi saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, apa saja syarat-syaratnya? Ada 6. Ikhwataddin hafizakumullah, syarat satu harta terkena wajib zakat. Yang pertama kemarin sempat sudah saya bahas sedikit ya, yaitu al-milkut tam. Al-milkut tam yaitu harta itu dimiliki secara sempurna. Maksudnya secara sempurna bisa digunakan, bisa dimanfaatkan dan maksudnya
dia berkuasa menggunakan dan memanfaatkan. Dan yang paling penting adalah sumber harta itu dari sumber yang dihalalkan oleh syariat Allah Rabbul Alamin. Seperti hibah, bekerja, itu kan dihalalkan. Seperti warisan, itu kan halal di sumbernya. Kalau hasil curian, itu tidak halal. Dan itu tidak masuk kategori kepemilikannya. Jadi kalau kita ngambil hak orang lain, terus kita keluarin zakatnya, itu nggak wajib itu yang ngambil ngeluarin zakatnya. Karena bukan miliknya. Makanya kalau mohon maaf ya, koruptor yang bisa jadi duitnya itu miliaran, ya, ratusan miliar duitnya, belum asetnya. Dia ngeluarin zakat, wah jadi Robin Hood gitu kan di tengah masyarakat, pahlawan gitu. Padahal ini bukan uang dia itu, gak wajib dia ngeluarin zakat. Artinya kalau toh dia ngeluarin zakat tuh sobat Akhias, gak akan ngefek pahalanya, karena itu bukan haknya yang kok dikeluarin. Dan begitu itu namanya milkut tam ya. Termasuk milkut tam itu ya kepemilikan sempurna itu adalah ya semua tabungan gitu ya. Itu kan kepemilikan sempurna itu tabungan. Tapi kan ada di pihak kedua Pak Ustadz, di bank. Iya, tapi kan kita bisa ngambil setiap saat. Itu yang dimaksud al-milkut tam. Jadi kepemilikan sempurna, dia berkuasa untuk mengambil dan sebagainya. Yang kedua, saudaraku akhwatadina fidzakumullah, adalah an-nama. An-nama itu berpotensi untuk berkembang. Berpotensi untuk berkembang. Artinya harta itu memang milik pribadi, milik dia secara sempurna, tetapi tidak digunakan dalam aspek pribadi. Jadi maksudnya begini, kalau kita punya rumah, ini harta kan rumah kan, rumah itu kita investasikan, misalnya untuk dikos-koskan, untuk dikontrakkan, maka rumah itu namanya, berpotensi berkembang. Kalau dalam bahasa ekonomi itu investasi, itu wajib kena zakat. Hasil dari kontrakan itu nanti wajib kena zakat. Jadi kalau secara kepemilikan itu adalah digunakan untuk secara pribadi, artinya tidak diinvestasikan. Misalnya punya rumah 5 nih, punya rumah 5. Tapi semua digunakan, semua dipakai gitu loh. Dipakai anaknya, dipakai dia gitu. Pokoknya nggak diinvestasikan, nggak dikontrakkan, nggak dikoskan, nggak wajib zakat. Nggak wajib zakat. Jadi itu sepakatnya para ulama seperti itu, nggak wajib zakat. Punya mobil tidak direntalkan, tidak disewakan. Punya mobil 10 nih, punya Al-Fatihah 10, maksud saya, maaf, Al-Fat maksud saya, Al-Fat, nah, nyebut merek nih kan, Al-Fat 10 nih. Tetapi digunakan semua, misalnya karena anaknya banyak, semua gunain, tidak investasi, maka tidak terkena wajib zakat. Tapi kalau mobil-mobil mewah itu dia gunakan untuk disewakan macam-macam, nah itu investasi, wajib kena zakat. Bagaimana dengan kolektor Pak Ustadz? Kolektor itu beli mobil klasik itu miliaran tuh, misalnya. Loh, dia niatnya apa dia? Ini dipakai atau apa? Kalau niatnya dipakai, digunakan, nggak kena zakat. Tapi kalau niatnya dia ingin investasi, mau dijual lagi, nanti pas waktu proses transaksi jual belinya kena zakat. Kena zakat. Karena itu nama berkembang, saudaraku. Jadi di sini ikhwatadina fidzakumullah, semua harta yang kita kuasaikan pada diri sendiri dan kita bisa berkuasa untuk menggunakannya itu investasi, dan itu adalah investasi, maka terkena wajib zakat. Kalau piutang itu tidak, sebagian mayoritas ulama menyatakan piutang. Jadi uang kita ada di orang lain itu nggak terkena wajib zakat, nggak terkena wajib zakat. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa? Syarat harta itu terkena wajib zakat. Yang ketiga adalah nisab, sudah nyampe nisab. Nisab itu batasan syar'i untuk bisa mengeluarkan zakat dari harta yang
telah dikumpulkan. Jadi batasannya berapa? Memang beda-beda di kalangan para ulama, tetapi jumhur hampir sepakat, hampir loh ya, nggak sepakat. Dan itu yang saya ambil juga, itu yang dipakai oleh Basnas Provinsi Jawa Timur maupun Basnas Provinsi Basnas Nasional atau Basnas Indonesia gitu kan ya. Ada juga las-las yang lain, itu rata-rata menggunakan pendapat mayoritas ulama, yaitu 85 gram emas. Artinya itu batasan, itu nisab namanya. Jadi kalau seseorang itu hartanya sama dengan nisab atau lebih, itu dia terkena wajib zakat. Terkena wajib zakat. Dia punya tabungan, tabungannya sama atau lebih daripada nisab yang 85 gram emas, itu terkena wajib zakat. Ada pertanyaan? Itu emas apa Pak Ustaz? Memang ada yang menyatakan itu emas perhiasan. Ini memang harganya beda. Emas perhiasan itu beda. Emas dinar itu beda. Emas dinar itu kalau nggak salah sekitar 92% gitu. Jadi nggak sampai 24 karat gitu. Maaf kok 22 karat maksud saya. 22 karat itu emas dinar. Itu juga beda harganya. Yang lebih mahal itu adalah emas lantakan. Emas lantakan. Jadi emas batangan gitu. Saya berpendapat saya ngikutin pendapat yang emas lantakan. Ada yang memang emas dinar gitu. Memang emas dinar itu kan agak susah nyari-nyari anunya, standar harganya itu kan ya. Karena memang nilai dinar itu tidak banyak yang memakainya. Beda dengan emas batangan, emas lantakan. Itu sudah ada daftar harganya. Dan kalau kita lihat sekarang ini di bulan Ramadan ini atau di masa Covid ini naik ini emas ini. Emas kalau istilah itu orang jual emas itu LM, London, emas London. Ada emas lokal, emas London. Itu selisihnya harga 1.000 itu antara emas lokal sama yang London. Jadi kalau yang London itu lebih mahal dikit. Kemarin saya tanya pas waktu bulan April awal menjelang Ramadan, itu saya sempat tanya bahwa emas itu harganya 845.000. Kalau ini kita pakai ya, 845.000 per gram. Jadi kalau kali 85 gram itu nilainya 71.825.000. Kok bisa? Ya sudah dihitung, sudah ada hitungannya, sudah ada catatannya. 71.825.000, 71 juta. Jadi siapa saja yang punya duit nilainya di atas 71 juta. Jadi siapa saja yang punya tabungan nilainya di atas 71 juta dan itu milik sendiri, terkena kewajiban zakat ibu bapak, sobat Akyas, sebesar 2,5%. Atau kalau mau mengeluarkan tidak tahunan, bulanan, ya tinggal bagi 12 saja. Jadi 71.825.000 dibagi 12 itu setara dengan 5.900.000 sekian. 5.900.000 sekian. Artinya siapa saja yang gajinya per bulannya sudah 5.900.000. Jadi kalau pakai sistem neto, ngitungnya pakai neto. Jadi ngitung itu ada neto, ada bruto. Jadi kalau neto itu jadi setelah dipotong ini, dipotong itu, dipotong ini, bersihnya berapa? Neto masih neto 5.900.000. Itu berarti dia seorang muzaki, terkena wajib zakat. Tapi kalau pakai bruto, bruto itu bersih. Bruto itu kotor ya. Sudah. Ini dapat gaji sekian. Nah itu bruto. Misalnya gajinya itu 6 juta misalnya, itu udah nggak usah dipotong di sini, nggak usah dipotong di sini. Bruto itu kotor itu sudah. Nah itu namanya bruto. Yang pakai yang mana Pak Ustaz? Ya memang mayoritas ulama pakai yang neto. Yang neto itu bersih, artinya setelah dipotong kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan ini, bersihnya kalau masih ada sekitar 6 juta, maka terkena wajib zakat. Ini kalau bruto ya
itu langsung, jadi dapat gaji segitu langsung dipotong. Secara moralitas di Indonesia ini memang kalau neto, bukan di Indonesia saja ya, di zaman milenial ini, kalau neto itu sido nggak zakat. Lah wong emak-emak saiki nek neto motonge itu kredit kulkas, kredit omah, gaji sudah habis. Bisa-bisa dia jadi mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jadi dari sini saudaraku ikhwatiddin fillah, mau pakai yang bruto atau mau pakai yang neto, nggak ada masalah itu. Tapi jumhur ulama menyatakan memang apa? Neto, karena apa? Memang harus dipotong oleh hutang, dipotong oleh kebutuhan hidup. Sekarang kalau gaji misalnya gaji 6 juta, gaji 6 juta kalau dipotong bla-bla macam-macam ternyata masih sisa 1 juta misalnya. Dalam 1 bulan dia bisa nabung 1 juta. Dia nggak terkena wajib zakat. Seseorang kayak begitu nggak terkena wajib zakat kalau per bulannya dia ngumpulin cuma 1 juta. Tapi kalau per bulannya dia bisa saving 6 juta, akhir tahun kan bisa sampai 71 lebih. Itu terkena wajib zakat. Kurang lebih seperti itu ya. Cara menghitungnya tinggal nanti bisa tanya di komen di kolom komen di YouTube kita. Jadi saudaraku ikhwatiddin fillah, itu bruto dan neto. Terserah mau pakai yang mana. Kalau saya anjurin ya bruto saja. Kenapa? Supaya kita bisa berzakat. Seneng kan berzakat. Memang ada yang orang wajib kok berzakat ya apa sih? Iya, tidak ada masalah gitu kan ya. Ya supaya udah dapat gaji udah potong dan nggak banyak kan. 6 juta itu kali 2,5% berapa? Kalau 1 juta saja kali 2,5% itu 25.000. Betul ya? 2,5% dari 1 juta 25.000, betul? 25.000. Kalau 10% kan 250.000 kan gitu. Ayo cepet-cepetan hitung sama saya ya. Berarti kalau Anda punya uang 6 juta, 25 kali 6 berapa? 25 kali 6 berapa? Kan 150.000 tuh. Artinya apa? Dari 6 juta itu Anda cuma mengeluarkan zakat 150.000. Sebenarnya nggak banyak. 150.000 itu makan bakso untuk di bakso janda itu kan ada kan. Lawannya bakso janda itu misalnya. Itu 150.000 bisa habis itu untuk 3 orang begitu kan. Artinya apa? Mudah lah kita untuk berzakat itu mudah, menjadi muzaki itu mudah. Jangan berebut menjadi mustahik. Ya kalau bisa kita berebut untuk berbagi. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, kata Rasulullah. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau memang mau ngambil pendapat jumhur yaitu neto, ya nggak ada masalah. Kalau jumhur neto itu kan ya, yaitu dipotong ini semua ya. Kalau ternyata nggak nyampe nisab ya sudah nggak wajib zakat tuh saudara. Wallahu a'lam. Yang keempat apa? Yaitu setelah dipotong kebutuhan minimal hidup al-hajah al-asliyah. Artinya apa? Nah, ini kan terkait dengan pendapat jumhur tadi kan. Jadi harta kita itu memang banyak, tapi setelah dipotong oleh kebutuhan hidup kita, anak sekolah itu kan termasuk primer itu. Kebutuhan asliyah itu, kebutuhan pokok. Anak sekolah, kemudian belanja rumah, ya membayar listrik macam-macam. Ternyata ya nggak cukup, nggak nyampe nisab, ya sudah, nggak usah berzakat, bersedekah saja. Kan ada 3 kan, mustahik, mutasaddiq, apa? Yang tinggi muzaki. Ya kalau nggak bisa jadi muzaki, mutasaddiq saja, bersedekah saja. Begitu ya, saudaraku. Yang kelima bebas dari hutang. Jadi setelah dipotong hutang, jangan sampai nih, waduh, hutangnya banyak, ternyata dia ngupload status di WA dia atau di medsos dia lagi bagi-bagi zakat. Sambil berkata, alhamdulillah tahun ini saya bisa berzakat. Saya ngoco, yang punya duit yang diutangin, loh, dia punya hutang kok belum bayar kok malah bayar zakat. Nah ini nggak boleh itu, terlarang tuh saudara.
Dahulukan zakat, jangan dahulukan bayar hutang kalau sudah jatuh tempo. Jangan dahulukan zakat. Saya kepingin berzakat Pak Ustaz. Iya, tapi kan Anda punya hutang. Tetap harus dahulukan membayar hutang. Itu wajib saudaraku membayar hutang. Dan yang terakhir, yang keenam, haul. Dari seluruh syarat-syarat itu, Sobat Akhias, itu ada yang paling penting, bahwa harta yang Anda miliki sudah tersaving, sudah tersimpan selama 1 tahun haul. Jadi kalau dalam 1 tahun itu hartanya masih nisab ke atas, maka nanti di akhir tahun terkena wajib zakat dari harta tersebut. Itu ikhwata dinna fizakumullah sedikit tentang risalah zakat ya. Kalau memang ada yang belum paham, bisa tanya di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab. Insya Allah saya jawab, saudaraku. Dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu Sobat Akhias hafizakumullah, ya memang tidak cukup durasinya kalau kita bahas tentang fikih zakat, fikih Ramadan secara detail mendalam, itu nggak cukup. Ini sekedar untuk memotivasi kita, menginspirasi kita, memberikan pencerahan kepada kita meskipun sedikit, dan mudah-mudahan kita semangat selalu berbagi kepada orang lain. Insyaallah kita ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.